kalau Tabul Toba itu, Tabul kan bahasa Batak artinya enak tuh. Jadi Toba itu kan nama kabupaten ini, berarti sesuatu yang enak dari Kabupaten Toba. Itu tadinya untuk makanya milih merek Tabul Toba. Jadi kan sasagun ini kan makanan khas Batak atau bisa dibilang kearifan lokal ya. Karena kan ini udah ada dari mulai dulu nenek moyang kita. Kan ada sejarahnya ini. Sasagun kenapa diproduksi oleh orang Batak? Sejarahnya kalau dulu orang Batak itu kan sering merantau ke Jawa. Kalau zaman dulu kan lama tuh kalau nyampe ke Jawa, nggak kayak sekarang kalau darat cuma 3 hari 2 malam. Kalau zaman dulu kan lama. Nah supaya ada bekal buat anaknya di perjalanan, dulu nenek moyang kita memproduksi ini. Jadi kalau karena sasagun ini kan terbuat dari beras ini kan deh, beras sama kelapa yang disangrai selama 2 jam lebih sampai dia kering. Jadi kalau tinggal ditambahin gula aja nanti kan udah mengenyangkan dan mudah dikonsumsi, tidak seperti nasi yang cepat basi. Itu dulu sejarahnya nenek moyang kita menciptakan sasagun. Dan setelah ke sini-sini sasagun ini kan biasanya jadi makanan Natal atau tahun baru kan. Kalau dulu zaman dulu kayak orang tua aku zaman dulu kalau Natal nggak afdol kalau nggak ada sasagun kan gitu biasanya kan. Cuman sekarang seperti ke generasi anak-anakku udah nggak ada sasagun gitu, udah jarang nggak ada karena proses pembuatannya yang rumit tadi itu yang agak ribet gitu karena berasnya harus direndam, harus digiling, harus disangrai nonstop, nggak boleh berhenti tangan dengan api kecil, jadi orang malas kan memproduksinya. Itu untuk sasagun ya? Itu hanya untuk sasagun. Nah, karena itulah kami jadi tiba-tiba kawan saya si Piska kan rindu pengen makan sasagun. Ayo yuk kak bikin sasagun, katanya gitu. Kami ibu-ibu yang lain, kami masak lah waktu itu di rumahnya. Terus kami iseng-iseng posting di Facebook masing-masing gitu kan. Kalau kami lagi masak sasagun, tahu-tahu jadi nggak ada tujuan untuk menjual, tadinya nggak ada gitu. Tahu-tahu jadi ada yang mesan, makin banyak. Nah, akhirnya kami jadi serius buka CV supaya berbadan hukum dan merek, izin merek juga kan harus ada, sama izin-izin. Ini ada PIRT-nya nih dari Dinkes nih. Kami sudah memiliki PIRT. Kami urus itu. Akhirnya jadi kami berkeinginan supaya sasagun Tabo Toba ini jadi oleh-oleh khas dari Kabupaten Toba. Selama ini kan kalau orang datang ke Toba, apa sih makanan yang oleh-oleh khasnya nggak ada? Yang dibawa si hobuk ya kan? Padahal itu kan Tapanuli, bukan Kabupaten Toba kan, itu udah Tapanuli dong. Kalau si hobuk bukan Toba. Nah kami jadi berkeinginan gimana ya biar sasagun aja jadi oleh-oleh khas yang bagian kuliner atau makanan dari Kabupaten Toba, seperti itu deh. Dan akhirnya berhasil. Berhasil ya sudah berhasil, sudah mulai dikenal orang dan sudah mulai kalau ada contohnya kunjungan dari kepolisian, nanti produk kami tuh yang dikasih oleh-oleh untuk tamu-tamu mereka gitu. Ya. Iya, makanan kering. Ada makanan lain? Enggak, kalau memang untuk khusus oleh-oleh hanya makanan kering. Nah, ini dia deh, inilah produk inovasi kami. Jadi ini cookies sasagun. Cookies ini terbuat dari sasagun ini. Tapi kalau makan sasagun kan nggak boleh ngomong kan, harus mingkem. Kalau ngomong nyembur, ya kan? Nah, ini kan yang versi jadulnya. Nah, ini kami ciptakan sendiri. Inilah versi modernnya, biar kekinian, biar anak-anak milenial gampang makannya, nggak perlu tambah gula lagi, nggak perlu pakai mangkok, tinggal dicemilin sambil jalan-jalan bisa makan ini. Inilah produk inovasi kami, cookies dari sasagun. Ini asli murni ciptaan kami sendiri dan hanya salah satunya di Indonesia. Wih, mantap kali. Jadi ini yang didukung oleh Kementerian Kemenparekraf karena kami ada produk inovasi dari
kearifan lokal. Kan ini yang warisan nenek moyang ini produk inovasi kami. Ini ada apa 5 rasa, coklat choco chip, vanilla kacang, almond, cappuccino, sama keju. Terus ini rasa? Yang ini coklat choco chip. Berarti inilah saudaranya. Vanilla kacang. Vanilla kacang. Varian lainnya. Ini enak, ini murah, enak dan murah. Murah ya Kak. Jadi asli dari Sasagun dia. Ini bahannya dari kalau ini tipa-tipa, kalau ini juga kan kearifan lokal kan. Kalau zaman dulu juga tipa-tipa sudah ada, ini yang beras merah, itu yang beras putih. Kalau untuk sementara ini ya inilah Sasagun cookies tipa-tipa. Itu yang kami ya. Cuman banyak rasanya gitu ya. Ya, yang cookiesnya yang banyak variannya. Ada 5 varian gitu. Tapi tipa-tipanya original. Yang paling berpengaruh pemasaran kami melalui online ya. Melalui Facebook, kami juga jualan juga di Tokopedia, Shopee, kami juga jualan di e-commerce seperti itu. Itu dari situ, karena yang merindu dengan makanan khas Batak ini kan banyak kan perantau. Kalau yang orang sekitar nggak terlalu ya, karena mungkin masih bisa bikin sendiri. Yang paling banyak rindu itu biasanya perantau. Jadi pengiriman kami sudah hampir seluruh Indonesia ya. Udah pernah ke Sulawesi, Kalimantan, udah pernah Jayapura, udah pernah yang Jayapura itu kami tidak kirim, tapi ada orang yang pulang dibawa ke Jayapura. Dan kemarin juga baru kami lihat ada di postingan juga penjual berlian Medan dimasukin tuh Sasagun tabu-tabu yang kecil, rupanya sampai ke Wamena kan, diposting, kok ada Sasagun kami, rupanya dibeli sama penjual berlian, lalu dikasih sebagai kayak seperti hadiah kecil mungkin buat konsumennya gitu. Jadi udah hampir seluruh Indonesia. Mulai dari awal bukanya? Iya, dari mulai awal buka malah langsung ke banyak pengiriman itu ke luar kota gitu. Nggak ada, bukan di daerah malah dari luar kota yang kayak bilang kemarin pendeta Asbon. Marga apa Dek? Pendeta KBP. Pendeta itu kayaknya enggak karismatik. Si Hombing karismatik kok ya. Kayaknya kami lihat. Pendeta Asbon Hombing itu dilihat dari Facebook itu. Iya. Lalu tiba-tiba ini nih Asbon si Hombing di California. Tuh. Jadi dia bilang, aduh luar biasa, saya sudah rindu dengan Sasagun itu, mengingatkan saya akan ibu saya, karena biasanya dulu kalau tahun baru kami akan ada Sasagun di rumah, itu kata beliau. Akhirnya beliau order lah itu banyak waktu itu, tapi kami kirim ke seluruh keluarganya yang ada di Indonesia. Iya, semua saudaranya dibagi-baginya. Kayak gitu itu dulu. Pokoknya pertama kali kami ini malah udah langsung ke seluruh Indonesia sampai kewalahan kan Pak. Iya. Karena kan belum ada pengalaman waktu itu, packing juga banyak sih, karena dulu belum pintar packing, belum pakai apa itu bubble wrap, ada yang pecah lah, ada yang apalah. Tapi sekarang udah mulai, kami udah bikin bubble wrap, udah packing juga sudah mulai. Sampai apa ini pun sampai sekarang ini masih lancar? Masih. Produksi sama pengirimannya? Iya, masih. Paling kalau memproduksi karena tenaga kami aja ya Pak Blitar, kan hanya 4 orang. Itu 4 orang itu udah ikut yang masak juga gitu? Iya, kami yang masak, kami yang
menjual, kami yang packing, kami Bahkan semua. juga kemasan Iya, ya. kami nggak ada anggota, nggak ada karyawan. Jadi kami empat-empatnya terjun semua lah kami kerjain. Paling kalau di pemasaran tidak ada kendala sih karena banyak sekarang JNE pengiriman ekspedisi ya. Kadang kalau kayak kemarin kami dapat promo tuh dari Kemenparekraf, Tabotoba terpilih untuk sebagai UMKM yang diberi fasilitas gratis ongkir. Waktu itu sebulan. Dari mana Kak tadi? Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. 1 bulan penuh kami gratis ongkir pengiriman ke seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia. Membludak lah waktu itu pengiriman kami karena gratis ongkir itu, karena kadang kan orang berarti ongkir kan, membludak gitu. Lumayan sih itu waktu promosi dari Kemenparekraf itu lumayan banget, maunya dibikin lagi gitu ya kan, biar semangat UMKM ini. Itu kan salah satu membantu ya kan, support ya kan, karena kadang orang mahal di ongkir. Bayangkan kalau ke Sulawesi ongkirnya itu 72.000. Padahal harga produk kami per kilo aja Sasagun cuma 60.000. Kan udah lebih mahal ongkir kan? Iya, kalau ada dukungan pemerintah kayak gitu bagus lah. Lumayan sih terakhir-terakhir ini dukungan Kemenparekraf sama kami lumayan, Kementerian apa juga Kementerian Perindustrian juga ada dukungan ini, memberi bantuan alat-alat obat besar ini, kuali ini, penggilingan beras itu ada. Itu bantuan dari Kemenperin itu, dukungan terhadap UMKM. Kalau dari bantuan dari daerah ada nggak? Dari daerah nggak ada. Paling kayak kemarin lah PIRT kan, ini kan udah ada PIRT-nya. Dinkesnya apa jemput bola ibaratnya gitu, mereka malah datang duluan ke kita menawarkan supaya dibikinkan PIRT ya, paling kayak gitu. PIRT maksudnya? Ini nomor PIRT itu kan kalau makanan itu produk makanan itu harus mempunyai, kalau dia udah mempunyai izin PIRT dari Dinkes, berarti makanan ini sudah terjamin layak untuk dikonsumsi, sudah sehat, aman, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung bahan berbahaya, karena mereka sudah survei langsung. Iya, itu juga. Merek-merek halal gitu ya, kalau makanan Muslim. Tidak semua di seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Toba ini, baru kami yang memiliki PIRT. Yang UMKM baru Tabotoba, karena kami serius kemarin itu semua kami urusin. Kami mempunyai izin edar, izin dagang, izin NIB, nomor induk berusaha, kami punya itu semua. Kami juga punya BPJS Ketenagakerjaan untuk kami berempat. Kami juga membayar pajak karena kami kan CP, berbadan hukum. Jadi Tabotoba kan baru 1,5 tahun. Pajak yang pertama sudah kami bayar itu. Jadi kami mendukung pemerintah juga melalui pembayaran pajak. Gitu. Yang terakhir Kak. Ya. Kan orang kakak ini berjuang untuk memasarkan makanan khas Toba ini di usia segini, jadi ada keinginan yang kuat untuk membangkitkan makanan khas di Toba ini. Apa Kak? Berikan dulu motivasi untuk para pemuda-pemuda saat ini agar ada niat membuka usaha gitu.
masalah aku bilang yang motivasinya, karena kan juga kan masih baru kan sebenarnya. Cuman ya memang kan untuk sekarang orang sudah lebih memilih menjadi pengusaha daripada jadi karyawan kan. Iya. Kalau zaman dulu orang berlomba-lomba jadi di BUMN seperti itu ya kan, berlomba-lomba jadi PNS. Kalau ke sekarang malah udah banyak juga tuh pengusaha-pengusaha muda yang berhasil dan sukses ya kan. Karena ternyata memang kalau kita jadi pengusaha keuntungannya banyak ya. Kita bos untuk usaha, walaupun kecil usaha kita, kita bosnya, kita yang mengatur waktunya, kita bisa membuka lapangan kerja untuk yang lain, kita juga membantu, seperti kami kan, ini kan produk lokal, jadi ada seperti tali rantai yang saling berhubungan. Contohnya kami jadi rutin membeli beras, kami 1 bulan bisa berapa kilo beras, karena satu kali produksi aja kami bisa 20 kilo gitu kan. Satu kali produksi. Iya, yang sasagun 20 kilo, belum lagi kelapanya. Jadi kan sudah ada seperti perputaran rantai ekonomi ya kan, saling saling berhubungan kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih kalau yang paling kerennya jadi seorang pengusaha itu ya kayak gitu gitu. Jadi buat anak-anak muda kalau bisa udah tamat kuliah, dapat ilmu. Kami kan mama-mama nih nggak ada ilmunya. Pasti kalian udah lebih keren kalau jadi pengusaha karena idenya pasti udah lebih bagus lah, lebih lebih bagaimana supaya menarik buat anak-anak muda, anak-anak milenial, pasti anak-anak muda lebih keren lah. Jadi semangat untuk jadi pengusaha. Semangat untuk pengusaha. Sebagai bagian dari destinasi wisata prioritas Danau Toba, turis desa wisata Lumban Bulbul juga bisa menggunakan fasilitas homestay yang tentunya sudah dikelola dengan memenuhi protokol kesehatan. Rumah homestay ini pun berada tepat di pinggir pantai, sangat cocok untuk singgah melepas lelah setelah seharian berwisata. Bantuan Parekraf sih, Kemenparekraf sih banyak ya ke kita. Pelatihan-pelatihan untuk SDM di sini. Terus ada bantuan bed cover juga, ada bantuan kasur juga. Banyak banget. Selain keindahan Pantai Toba, Desa Lumban Bulbul juga memiliki potensi ekonomi kreatif. Dalam rangka berinovasi dan menambah penghasilan di kala pandemi, sejumlah warga pengelola rumah homestay kini juga membuat souvenir art and craft untuk dijual bahkan hingga keluar Sumatera. Di Bulbul Kreatif, keluarga ini memproduksi berbagai pernak-pernik dengan motif tradisional seperti hiasan dinding dan lukisan. Dengan membeli kreatif lokal, Anda berkontribusi membantu ekonomi warga sekaligus bangga buatan Indonesia. Anda juga bisa mencoba makanan ringan khas Balige, yaitu kue sasagun. Snack ini terbuat dari sasagun alias tepung beras yang digiling dan dikeringkan. Sasagun lalu dicampur garam dan kelapa dan digongseng hingga renyah. Cocok untuk dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke sini. Toko Tabo Toba yang menjualnya terletak sekitar 5 menit dari pantai Lumban Bulbul. Diproduksi menggunakan bahan-bahan lokal secara higienis, produk inovasi unik UMKM ini menjadi daya tarik tersendiri. Karena Anda pun bisa memesan cookies sasagun dengan berbagai varian rasa, termasuk rasa durian khas Medan. Anda bisa membelinya seharga Rp15 hingga Rp60.000. Sehari bisa bikin berapa bungkus, Bu? Kalau untuk cookies sasagun ini, Pak, kita biasanya per hari itu dari 10 sampai 20 bungkus per harinya. Emang ada berapa yang produksi di sini? Untuk sementara untuk saat ini, Pak, kita ada 4 orang ya. Kebetulan kita lagi ada ini baru buat. Bapak silahkan coba aja, Pak. Pakai ini dulu ya, Pak ya. Siap. Oke, silakan Pak dicoba, Pak. Ini rasa durian, Pak. Karena kebetulan kita di Toba ini lagi musim durian. Banyak di sini durian, jadi kita buat ini. Gimana rasanya, Pak?
Rasa marem banget Bu duriannya. Oh Baru iya. kali ini saya rasain cookies rasa durian Ya, ya. inilah inovasi terbaru kita Pak yang dari Toba, Kabupaten Balige ini.